Selamat malam sejahtera, shalom ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27 dan 28. Mari kita siapkan Alkitab kita berdoa. Di malam yang indah ini ya Tuhan, kembali kami memanggil dan berseru akan nama-Mu yang kudus. Dalam doa syukur kami hendak bersyukur atas segala pemeliharaan-Mu dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami masuk dalam tidur malam kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menguatkan tubuh kami, sehingga kami semua fokus dalam pembacaan Alkitab malam ini. Doa di malam hari ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 27 dan pasal 28. Yang demikian bunyinya. Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Andramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperolehkannya kami mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sekal, kami berlayar dari situ, menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Kidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusuri pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lesia. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan perjalanan. Sebab Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix.
untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Finik adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada suatu hari angin sepoi-sepoi mentiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Kapal terkandas. Tetapi tidak beberapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di tebing Sitrus, mereka menurunkan layar, membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Andria. Tetapi kira-kira telah tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengeluarkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi
dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Karena hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalamu." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Memecah-mecahkannya, mulai makan, maka buatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk dapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melemparkan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali, kemudian memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar basung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu dengan menyelamatkan Paulus. Karena itu menanggalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke daratan, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke daratan. Pasal 28, Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ, karena telah mulai hujan dan hawanya dingin.
Ketika Paulus memungut sebesar kas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah beluga seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika seorang orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh dewa keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita suatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangannya ke atas dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Paulus tiba di Roma. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami mengusur pantai lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami ke Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal untuk bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ehwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Tabernae. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka
bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mezhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataannya yang satu ini. Tetaplah firman yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar, tapi mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang padamu ya Tuhan, bersyukur untuk semua karunia-Mu. Kami sudah dituntun dalam pembacaan Alkitab malam ini. Saatnya kami akan masuk dalam tidur malam kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Jaga dan lindungi kami, sehingga kami semua dapat tidur dengan baik. Besok pagi kami boleh bangun kembali dengan kekuatan tubuh yang berasal dari Tuhan, dan kami kembali dipenuhi dengan firman-Mu. Kami melangkah seturut dengan panggilan dan pengutusan-Mu. Kami mau serahkan segala doa syukur juga ke dalam tangan Tuhan, Jemaat GPB Sejahtera, tiap pribadi, tiap keluarga. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Inilah doa kami di malam ini, di dalam nama Yesus Kristus.
Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.